Suamiku, kita berdua pergi liburan, tinggalkan anak kita sendirian di rumah. Apa nggak masalah? Si bocah kita itu, kita sudah menemaninya selama 18 tahun. 18 tahun ini, demi membentuk mental hidup sederhana, kita sembunyikan status orang terkaya. Kini, dia akan kuliah ke luar negeri. Saatnya mandiri, hidup sendiri sementara, biar terbiasa dan terlatih. Kepala desa, ada apa? Kalian berdua kemana? Tim produksi transformasi hidup datang ke desa kita buat syuting. Ada 2 anak kota yang mau tinggal di sini untuk sementara. Keluarga kalian paling miskin, jadi terpilih. Tim produksi kasih banyak uang pas buat tambahan biaya hidup. Kepala desa, kami berdua kerja di luar. Nando ada di rumah. Aku takut Nando, gak bisa urus 2 anak kota itu. Itu yang Anda nggak tahu. Nando itu dari kecil kerja tani. Umur 10 pikul air dan kayu. Umur 12 sudah bisa masak. Pasti bisa urus 2 anak kota itu. Tenang saja. Baiklah, aku paham. Suamiku, ya, 2 anak ini kan dari kota, anak orang kaya. Pasti lebih tahu dari anak kita. Kalau sampai tahu kita orang terkaya, gimana kalau ketahuan? Tenang, aku memang berencana sebelum dia kuliah, soal kita orang terkaya akan kubuka. Tak apa kalau ketahuan, cuma soal waktu. Kalau gitu aku lega. Akhirnya bisa hidup normal dan bersenang-senang. Nando ada di rumah? Ya, ada. Apa ini? Tempat kumuh. Kepala desa. Ya, mereka. Kami dari tim produksi transformasi hidup mau syuting di sini. Kamu Nando kan? Ya, aku. Kalian berdua perkenalkan diri. Aku Bobby. Aku Clara. Halo. Mereka akan tinggal di rumahmu sementara. Kalian seumuran, harus akur. Tenang, aku pasti menjaga mereka baik-baik. Biar ku bawakan koper kalian. Hei, Koper ini jutaan rupiah loh. Kalau rusak, bisa ganti. Koperku ini jutaan loh. Bisa ganti kalau rusak. Kalau gitu, biar aku bantu. makasih ya. Ayo. Pak Kades, kami mau syuting dulu. Ayo, ikut. Sini. Apa-apaan ini? Semua tim, siap. Kamera, siapkan. Mulai live. Halaman ini rusak banget, bisa ditinggali. Dalam sejarah transformasi hidup, ini tempat paling kumuh, tak kusangka. Masih ada Yang tempat semiskin terburuk. Tak bisa cari tempat yang lebih baik. Atas, kamu punya otak. Kalau bagus, masih transformasi hidup. Aku mau lihat anak orang kaya menderita. Di ruang tamu kami nggak ada AC. Kalian istirahat di halaman dulu, biar aku potongin buah. Makasih ya. Sini, makan melon. Asal tahu aja, ibuku bilang buah-buahan orang desa dipupuk pakai kotoran. Nggak bersih, nggak bisa dimakan. Tapi ku dengar produk desa itu paling alami dan organik. Kamu sungguh tak mau makan? Asal tahu aja, aku, Bobby, mending mati dehidrasi di sini, mati di luar. Takkan makan satu gigitannya. Enak banget. Pelan-pelan. Segitunya. Anak orang kaya ini nggak pernah makan melon. Panas banget, kurang makan ya? Mungkin dia haus. Ini melon surya, 40 juta sebuah. Melon dijual 80 juta. Butuh banget uang. Ngapain bohong? Benar, melon surya. Melon surya, oleh-oleh kota Surya, utara laut. Jadi buah terbaik di dunia. Melon ini sangat manis. Aku makan lagi ya, aromanya harum. Ada yang bilang di live, ini melon surya. 180 juta loh. 80 juta? Omongan orang di internet. Kalian percaya? Biar ku kasih tahu, netizen itu tiap hari cuma ngomong ngawur. Aku lebih jago ngomong ngawur. Bilang aja ini 8 miliar. Aku baru makan separuh. Masih sisa 4 miliar. Aku makan 1. Mobil sultan loh. Ini bukan melon surya. Ini cuma melon biasa. Dasar orang kota. Kok melon aja nggak kenal? Siapa yang nggak kenal? Kamu nggak dengar? Aku bercanda. Aku bahas orang di internet. Cuma ngomong ngawur. Jujur, aku pernah makan melon surya. Rasanya sama, persis dengan yang ini. Dengan kondisi keluarga mereka, bisa beli melon surya 80 juta. Clara, pakai logika sedikit dong. Jelas payudara besar, otak kosong. Malas meladenimu. Nando, aku bawa hadiah buatmu. Aku ambil. Nando, ini pulpen dariku. Semoga terus produktif dan cerdas. Clara, makasih. Cih,
Cuma kasih pulpen murahan. Pelit banget. Nando, hadiah dariku. Itu impian semua cowok. Tunggu. Mana barangku? Ayo ikut. Kenapa? Hadiah untuk Nando hilang. Kamu jangan-jangan lupa bawa? Mana mungkin, pas berangkat tadi aku masukin ke koper. Hilang. Bobby, aku hargai niat baikmu. Tak ada hadiah tak apa. Hadiah ini impian semua cowok. Kalau kamu melewatkan ini, tak akan dapat kesempatan seumur hidup. Sebenarnya apa itu? AJ4, biru Manila. Sepatu impian semua cowok. Sekarang harganya bisa lebih dari 5.000. Mahal banget. Buat apa mahal? Sekarang malah nggak ketemu. Aneh banget. Padahal pas berangkat tadi aku masukin ke koper. Bobby, tak apa. Aku juga punya sepatu ini. Kamu punya? Ayo, aku tunjukkan. Ikut. Anak desa ternyata punya sepatu ini. Aku aja nggak dapat. Awalnya sepatu ini 1,999 juta. Sekarang harganya hampir 6 juta. Intinya, gimana anak desa bisa punya? Ini edisi terbatas. Ini sepatu yang mau kuberi. Sepatu darimu. Ini kado ultah dari ibuku. Ibumu bisa kasih kado ultah mahal begini. Menurutku sih, kamu pasti nyolong dari koperku kan? Aku nggak nyolong. Masuk akal juga. Sepatu Bobby baru aja hilang. Dia langsung keluarin. Pasti dia yang Iya, nyolong. bener banget. Ini dibeli keluarganya Pakai kayak uang gitu. sendiri. Mana mungkin bisa beli sepatu kayak gini? Bodoh banget. Tadinya mau dikasih ke dia. Malah dicuri duluan sama dia. Sepatu ini 5 juta. Ibumu mampu beli. Ibuku tabung uang bertahun-tahun baru bisa belikan. Omong kosong. Aku kan sudah mau memberikannya. Kenapa kamu malah nyolong? Sudah. Kalian tenang dulu. Bobby, kamu gak lihat. Kok kamu bilang Nando yang nyolong? Tadi pas kita taruh koper lalu keluar. Siapa tahu dia sendirian di dalam ngapain? Jawab, kalau bukan dia siapa? Aku baru potongin buah buat kalian. Nggak sentuh koper kamu sama sekali. Kau tak sentuh. Jangan bilang sepatuku punya kaki dan lari sendiri. Kok kebetulan banget? Mana aku tahu sepatumu kemana? Sih, kau mencuri sepatuku dan tak ngaku. Clara, cepat cek. Baju dalam di kopermu masih ada. Apa sudah dicuri si mesum? Ngomong apa kau? Kau yang ngesung. Aku tak curi jelas. Kembalikan sepatuku. Kau terlalu berani ya. Ku bilang sekali lagi, aku tak curi. Jangan pikir kau dari kota, aku akan ngalah. Dasar pencuri. Coba bilang lagi. Kau. Sudah, Bobby. Kita di sini buat syuting, bukan buat berantem. Anak desa kok sombong banget, masih aja nyolong barang orang. Desa pasti nggak ngaku, malah merasa benar. Sayang banget, tim produksi nggak sempat rekam. Cepat. Ayo berantem. Dia nyolong sepatu aja sekalian. Cukup. Udahlah, aku rela. Lagian sepatu itu buatmu. Gak apa-apa. Aku malas meladenimu. Bodoh amat. Aku lapar, mau masak. Malas meladenimu. Aku masak. Stop. Beras kampung kalian kasar banget. Nih, makan yang ini. Aku kenal beras ini. Beras merah Yudhistira, 2 juta rupiah sekilo. Waduh, mahal banget. Pantas anak orang kaya. Makan berasnya juga mewah. Besar. Semangkuk beras ratusan ribu. Harus makan beberapa mangkuk. Bobby, katanya beras yang kamu bawa ini beras merah Yudhistira, 2 juta per kilo. Benarkah? Tentu saja. Asal tahu saja, ibu khawatir aku di luar tak makan enak. Makanya suruh bawa beras ini. Kamu ikut saja aku nikmati hidup. Beras ini bukan orang biasa yang bisa beli. Beras ini memang beda dari beras biasa. Warnanya merah. Beras ini rumahku juga ada. Anak desa tangannya ini kotor. Malah tukang bual. Barang apapun yang mahal. Rumahnya pasti punya. Jangan tanya. Pura-pura banget. Kalau ditanya, dalamnya hancur lebur, tak mampu. Tapi luarnya mewah. Jangan pura-pura. Pura-pura cuma bawa petaka. Tanganmu kotor. Mulutmu juga kotor. Suka pura-pura. Beras 2.000 per kilo kalian belum mampu. Masih mau makan 2 juta per kilo. Nando. Apa kamu salah lihat? Ini beras merah Yudhistira. Keluargamu makan ini? Keluargaku tak makan beras ini. Beras ini buat pakan ayam. Apa? Pakan ayam? Bukan. Apa katamu? Kamu bilang aku ayam. Patan ayam. Anak desa jago sindir. Kocak banget.
Pakan ayam. Kurasa dia mau maling beras orang buat pakan ayamnya. Bukan. Beras ini beneran buat pakan ayam. Masih pakan ayam? Di mana? Aku lihat. Ini di mangkuk pakan ayam ini. Beras ini juga merah. Sama kayak yang kamu bawa. Jangan-jangan ini beneran beras merah Yudhistira. Mana sama kayak milikku. Udah berjamur dan bau. Memang kalau berjamur dan busuk, warnanya juga begini. Bau banget. Berjamur apanya? Yang kalian cium itu bau kotoran ayam. Bau kotoran ayam apa ini? Ini sudah busuk. Bukan, kalian biasa makan beras ini gak diare. Kan ku bilang, kami gak makan beras merah ini. Ikut aku tunjukin beras apa yang kami makan. Ini beras yang kami makan. Kok berasnya kuning? Ini ditanam ayahku sendiri. Biayanya murah, jadi kami makan beras ini. Kalian orang gunung memang beda. Berasnya kelihatan kasar. Kurasa nggak sampai 2.000 rupiah. Aku kira kalian pakai beras 2 juta rupiah buat pakan ayam. Bikin kaget aja. Walau beras ini warnanya beda dari beras biasa, tapi nggak berjamur. Jadi beras merah di luar tadi karena sudah busuk. Makanya jadi begitu. Beras yang Nando tuang itu, beras kuning sehat 10 juta rupiah sekilo. Apa? Beras kuning sehat 10 juta rupiah sekilo? Benar, itu beras kuning sehat. Kita saja nggak mampu beli. Anak desa bisa beli. Institut Pertanian Nasional salah lihat ya. Ini benar-benar alami dan sehat. Beras hijau kaya selenium. Kok di rumah anak desa ada beras ini? Jangan-jangan curian. Produksinya minim. Komentar di atas benar, dia bisa saja mencuri. Apa kalian bisa? Institut Pertanian Nasional bilang 10 juta rupiah sekilo. Mana mungkin 10 juta per kilo? Jangan dengar omongan netizen. Mereka cuma bikin heboh. Biar ku periksa dulu. Ada apa yang perlu dilihat? Biar ku perbandingkan. Lihat apa ini benar-benar beras berjamur. Tim produksi, berikan close up ke mangkuk pakan ayam. Kamera A, lebih dekat. Netizen tidak bisa lihat jelas. Mangkuk pakan ayam ini, itu mangkuk drum kuno, keramik kuno Jun. Nilainya miliaran rupiah. Mangkuk drum kuno? Apaan itu? Mangkuk pakan ayam usang ini, nilainya miliaran rupiah. Jangan terlalu percaya omongan netizen. Master koleksi Tunas, itu streamer koleksi terpopuler. Punya 30 juta penggemar, tak pernah salah menilai. Nando, Master koleksi Tunas bilang mangkuk ini barang antik, nilainya miliaran rupiah. Antik? Tidak mungkin. Produser, tolong tanyakan Nando Santoso untuk saya. Saya beli mangkuk pakan ayamnya seharga 1,2 juta. Nando tanya dia mau jual atau tidak. Master koleksi Tunas mau beli mangkuk pakan ayam kamu. Dia tanya, kamu mau jual 1,2 juta atau tidak? 1,2 juta. Jual, pasti jual. Dengan uang ini hidup keluarga saya bisa membaik. Orang tua saya tidak perlu lagi merantau untuk kerja. Suruh dia simpan mangkuk pakan ayam itu baik-baik. Saya beli tiket pesawat dan terbang ke sana sekarang. Nando Santoso, simpan mangkuk pakan ayam ini baik-baik. Master koleksi Tunas sebentar lagi datang. Oh. Kamu ngapain sih? Bukan, ini kamu percaya aja sama omongan di internet. Aduh, kamu masih polos banget. Anak desa ini memang lugu banget. Kalau ternyata benar dia langsung percaya. Orang desa nggak ngerti. Antik malah dipakai buat mangkuk pakan ayam. Master koleksi Tunas mau cari barang murah nih. Cari barang murah apaan sih? Kalian juga sama polosnya. Master koleksi Tunas nggak bakal datang. Jelas ini cuma buat efek acara. Ngapain lihat-lihat? Ayo cepat ikuti dia. Nanti dia malah nyolong barang lagi sendirian. Bukannya ini kata Bobby hadiah buat anak-anak desa? Kok ini juga lupa? Biar aku telepon produser. Lihat, bisa dikirim nggak? Itu kan niat baik, Bobby. Produser, dia benar panjang tangan. Biar aku ikutin dia. Cepat, ikuti dia. Halo, iya apa? Sudah lama kamu lihat. Cuma beras berjamur. Apa yang menarik? Ini mungkin bukan beras berjamur. Benar-benar beras merah Yudhistira. Lihat, dua beras ini persis sama. Nando Santoso nggak bohong.
Halo, nomor yang Anda tuju tidak bisa dihubungi. Kok masih sibuk ya? Sudahlah, nanti saja deh. Ibu Santi, tenang saja. Berasnya sama. Mana mungkin? Lihatlah. Beneran sama. Kok di rumah anak desa ada beras merah, Yudhistira? Nggak bener, pasti nggak bener. Kayaknya tim produksi sengaja atur. Nando, dapat beras ini dari mana? Itu pakan ayam yang dibeli ayahku. Ngibul aja terus. Ini pasti bukan ayahmu yang beli. Jangan-jangan ini juga ditanam orang tuanya sendiri. Asal tahu saja. Pasti ayahnya mungut sedikit entah dari mana. Karena kelihatan beda dari beras biasa, ya langsung kasih ke ayam. Siapa yang bilang mungut? Beras ini di rumah banyak. Mana? Aku lihat. Di wadah pakan, aku ambilkan. Ngibulnya benar-benar kebangetan. Gila, banyak banget. Ku bilang, kalian gak percaya. Banyak banget. Ini berapa harganya? Bukannya keluarga kamu miskin. Ayahku bilang, beras merah ini ratusan ribu per kilo. Pasti bukan ayahmu yang beli. Mungkin kamu curi dari mana-mana. Bisa ngomong gak sih? Begitu banyak, gimana bisa dicuri? Lama-lama. Curi sedikit demi sedikit. Curi sebanyak ini. Itu juga bisa-bisa. Orang desa nggak paham. Bawa pulang langsung kasih ayam. Omongan Bobby masuk akal. Keluarga anak desa pasti lihat beras merah, nggak berani makan, jadi kasih ayam, maklumlah. Jangankan keluarga miskin kayak anak desa. Aku juga nggak berani makan. Yang di atas, dasar payah. Nggak lihat mereka bertiga lagi acting. Kalian ini nggak punya otak. Ku bilang kan, ini ayahku yang beli. Curi. Beli, curi, beli, curi. Aku peringatkan ya, kalau kamu bilang aku mencuri lagi, aku bisa marah. Terus kenapa kalau marah? Bobby, cukup. Jangan cari masalah. Mau makan gak sih? Makanan di rumah udah sedikit. Biar aku goreng kentang buat kalian. Oke, aku bantu. Udah dicuci. Ini ternyata kentang Pulau Noir. Jenis kentang ini kok sulit diucapkan? Belum pernah dengar. Enak banget. Kentang Pulau Noir dari Pulau Noir, Prancis. Tentang murahan 2 juta per kilo. Gila, mahal banget. Ngapain percaya Institut Pertanian Nasional? Walau ada kentang ini, apa keluarga anak desa punya? Lihat sekilas langsung tahu jenisnya. Orang tua kamu tahu kamu sehebat ini. Institut Pertanian Nasional jelas cari views. Abaikan saja. Nando, Institut Pertanian Nasional bilang kentang ini 2 juta per kilo. 2 juta? Kenapa nggak bilang 20 juta? Produser, di rumahku kentangnya banyak. Yang gak habis, ku kasih ke babi. Mana mungkin 2 juta per kilo. Dikasih ke babi? Cepat, tanya Nando. Apa kentangnya dijual? Aku beli 3 juta per kilo. Nando, Institut Pertanian Nasional mau beli 3 juta per kilo. Mereka mau beli, mau dijual nggak? Kalau beneran 3 juta, pasti aku jual. Kentang ini di rumahku banyak. Minimal ratusan kilo. Suruh dia datang. Kalau nggak dia pengecut. Harus 2 hari lagi, sekarang nggak bisa. Nando, Institut Pertanian Nasional bilang 2 hari lagi datang. Lihat kan, masih 2 hari lagi. Ku tebak dia pengecut. Dia nggak berani. Tahu nggak? Ini pisau chef abad Nesbook. Harganya 600 juta. Pisau 600 juta. Hari ini nemu banyak barang mahal. Semua mahal. Mahal banget sih. Pasti penonton bayaran variety show ini. Cuma buat nitip otak. Aku kampungan, aku suka kenapa barang artis semuanya mahal. Nando, pisau Heng Sun bilang pisau ini 600 juta. 12 juta. Produser, ibu udah pakai pisau ini belasan tahun. Selain tajam, nggak ada keistimewaan lain. Mana mungkin 600 juta? Pisau jelek ini 600 juta. 60 ribu aja nggak sepadan. Lihat, udah berkarat. Lihat. Ini bukan karat, bukan karat. Ini motif awan. Dibuat pakai paku. Motif awan pakai paku. Bertekstur. Ini bukan karat. Ini dibuat dengan memukul. Simbol sukses dan keberuntungan. Ngomongnya meyakinkan banget. Kenapa nggak beli? Tim produksi tanya Nando. Kalau pisau ini dijual, aku beli 700 juta. Nando, pisau Heng Sun mau beli 700 juta. Ada apa ini? Kok netizen semua tawar mahal beli barang rumahku? Jangan tipu aku ya. Benar. Akhirnya kamu pintar. Orang online cuma bohong. Mana mungkin beli? Gak bohong, pisau ini aku. Impian apanya? Pisau jelek ini potong kayu aja lemah. Dulu beli pisau kalian, 2 hari rusak. Dari kertas ya. Jangan banyak tanya. Sama-sama manusia, kok kamu beda banget? Cuma 1 lauk. Cukup buat siapa? Gak ada dagingnya. Biar ku masak 1 lobster.
Apa? Lobster berapa? 1. Ngaco ya. Kita berempat. Cuma makan kaki aja. Nando, Santoso, 1 udang karang kecil ini saja. Sudahlah, lepaskan saja. Tak sepadan sampai buang bumbu. 1 ekor saja pun kita tak akan habis. Kalau tak punya uang, jangan sok malah ikut-ikutan makan udang karang kecil. 1 udang karang kecil. 1 ekor saja belum cukup memalukan. Mau bikin jamuan untuk semut. Benar-benar aneh, baru kali ini aku lihat begini. 3 orang makan 1 udang karang kecil. Dulu ada 2 buah persik membunuh 3 kesatria. Kini ada anak desa 1 udang karang bikin 3 orang ngiler. Ngapain sok gitu? 1 udang karang nggak cukup buat ayammu. Udang karangku sebesar ini cukup buat kita. Makin ngawur aja. Udang kecil siapa ini? Besar banget. Iya, yang sebesar ini. Itu lobster Australia, bukan udang kecil. Gila, anak desa banyak omong. Udang kecilnya lebih besar dari lobster Australia. Kebanyakan nonton film sci-fi ya. Nggak takut apa-apa, cuma takut anak desa ngomong besar. Dia cuma mau pamer di depan kamera. Keterlaluan. Udang kecilku sebesar ini. Aku tangkap sekarang. Sudahlah kak. Oke, 1 lauk ya. Jangan terlalu serius. Aku ngalah sedikit. Ya, makan. Ada kok. Tunggu aja. Dia beneran pergi. Lihat tuh. Orang kampung. Dia ini orang kampung. Miskin banget. Malah sok mewah. Nando itu sangat yakin. Jangan-jangan udang kecilnya beneran sebesar itu. Kamu ikut tertipu. Asal tahu saja, kalau dia bawa balik lobster sebesar itu, aku jadikan dia kakak. Udah aku tangkap. Itu bukan udang karang. Ini mas, nenek moyangnya udang karang. Yang di tangan anak desa itu lobster Boston. Tapi ukurannya kegedean. Dari mana keluarga anak desa dapat lobster segede ini? Jangan-jangan dia nyolong. Yang di atas otakmu koslep. Dia mau nyolong dari mana? Ini lobster Boston minimal 5 kilo. Pakai celana pendek gede, nyolong di Boston. 1 ekor aja pasti belasan juta. Gimana? Cukup buat kita kan? Kamu sebut ini udang karang. Nando, lobster segede ini itu lobster Boston. Lobster Boston. Ayahku bilang ini udang karang. Cuma ukurannya agak gede. Sepertinya ayahmu juga gak ngerti. Mungkin cuma bisa sebut udang karang. Tapi sejujurnya, lobster Boston ini memang gede. Aku belum pernah makan yang segede ini. Aku juga belum. Lobster Boston yang kumakan cuma sebesar ini. 1/2 kilo atau sekilo. Dari mana Nando dapat ini? Ayahku bilang, ini pemberian orang. Lobster Boston segede ini nggak murah. Siapa yang kasih begitu saja? Kurasa ayahnya ke rumah orang kaya buat bersih-bersih. Orangnya baik hati, jadi dikasih. Bener nggak? Cepatlah, cepat kukus. Aku lapar, cepat. Apa keluarga Nando benar-benar yang paling miskin di desa? Kepala desa nggak bohong kan? Lobster besar ini bikin ngiler. Tapi ya, kalau ada segelas minuman sekarang, makin sempurna. Ada anggur di rumah. Biar ku ambil. Kamu Jujur, barang di rumah Nando lumayan lengkap. pasti beli saat lebaran, yang Rp10.000 anggur murahan. Dengan kondisi ini, ada minuman sudah bagus. Ini anggurnya. Anggur raja, ini harganya 100 juta loh. Desa berkembang secepat ini. Rumah anak desa ada anggur raja. Siapa sebenarnya ayahnya? Dasar nggak tahu. Kak Nando. Jelas cuma settingan acara. Settingan apanya? Apa tim produksi rela beli lobster besar dan anggur raja? Anggur raja. Aku pernah dengar, tapi belum pernah minum. Emang mahal banget. Jelas, ini raja anggur. Pasti mahal. Nando, aku heran. Keluargamu beli ini sendiri. Ini bukan beli. Bukan beli. Dari mana asalnya? Apa kamu mencurinya? Mana ada curi. Ini ayahku sendiri yang buat dimasukkan ke botol ini. Botol ini dari mana? Ayahku beli dari barang bekas. Oh, begitu. Pantas saja. Mana mungkin keluargamu bisa beli anggur mahal begini. Tapi ayahmu, gengsian juga ya. Malah dimasukkan ke botol anggur raja. Mana ada. Cuma lihat botolnya bagus. Jadi dimasukkan. Ternyata cuma botolnya yang asli. Harus pakai botol ini. Cuma sok kaya kan? Walau sok kaya, buat siapa? Orang miskin sok gaya. Di desanya, mungkin tak ada yang kenal anggur ini. Tolong tanya, botol ini dijual 10 juta? Ada yang tanya, botol ini dijual 10 juta? Mungkin asli. Botol anggur raja. Selalu ada yang beli.
Beneran, ada yang beli 10 juta. Netizen bilang begitu. Kalau beneran 10 juta, aku jual aja. Jual aja buat dapat uang. Kita makan iga. Nando mau jual, cepat datang kalau mau beli. Bisa nggak pas ke kota nanti bawain ke aku? Aku susah ke desa. Katanya pembeli botol minta kalian bawa ke kota. Cuma ngomong kosong. Mana ada waktu kita ke sana? Udahlah, ayo kita minum. Susah dibuka, sini. Ayo minum. Ayo bersulang. Enak juga sih. Anggur buatan ayahmu mantap. Beneran, anggur ini dibanding yang biasa jauh lebih enak. Minum banyak kalau suka. Ayo makan. Ayo, lobsternya. Ku beri kaki untukmu. Oke. Mangkuk di tangan Nando. Ternyata mangkuk naga biru. Nilainya 5 miliar. Nando, Museum Kota Mega bilang, mangkuk di tanganmu nilainya 5 miliar. Ada orang suruhan lagi. Mangkuk rusak katanya 5 juta. Yang di atas, lihat baik-baik. Ini Museum Kota Mega. Akun resmi. Apa? Museum Kota Mega. Jadi itu pasti benar. Ini akun resmi kami. Jelas asli. Mangkuk ini bernama Mangkuk Naga Biru. Dari zaman Sunda, keramik yang sangat langka. Bentuknya dangkal dan lebar, motifnya sangat halus, sangat berharga. Nando, Museum Kota Mega bilang mangkukmu harganya 5 juta. Jangan dengarkan omong kosong mereka, bikin hilang selera. Omongannya kita sudah kebal. Mangkuk ini aku pakai sejak umur 7. Kalau beneran 5 juta, ibuku pasti udah simpan. Tapi Museum Kota Mega kayaknya bener kan? Museum Kota Mega juga bisa salah lihat. Museum Kota Mega minta koneksi. Sambung aja, pas banget biar dia lihat mangkuk ini. Tim produksi, Nak Nando. Aku tak mungkin salah. Kalau tak percaya, kalian bisa lihat di bawah mangkuk. Ada tulisan produksi Swande, 4 huruf itu. Aku pakai mangkuk ini dari kecil. Memang ada 4 huruf itu. Beneran ada. Bagus kalau itu benar. Kalau begitu bisa bantu kondisi keluarga Nando jadi lebih baik. 3 mangkuk, 15 miliar rupiah. Keluarga Nando langsung berubah. Ya. Anak desa beneran beruntung banget. Apa mangkuk ini beneran 5 miliar? Anak desa bakal langsung kayak gini. Museum aja ikut live. Menurutku ini beneran. Aku nggak peduli pendapatmu. Yang penting menurutku. Pasti cuma efek acara. Kamera. Cepat ikuti Nando. Lihat dapur rumahnya. Ada harta karun apalagi. Cepat ikuti. Cepat. Tunggu aku. Aku belum selesai makan. Aku harus simpan mangkuk ini baik-baik. Kamera. Jelajahi dapur. Jelajahi. Cari-cari. Apa ada harta karun di rumahnya? Apa rumahnya penuh harta karun? Ngapain diambil gambar? Ini kan cuma tongkat api. Jangan-jangan tongkat api ini antik. Tongkat api itu angkat, biar kulihat. Siapapun yang datang, tongkat api ini gak mungkin antik. Ya ampun, ini ternyata senjata legendaris, pedang wira. Ya ampun, ini ternyata pedang wira, senjata legendaris. Apa itu? Bukannya ini cuma tongkat api. Pedang wira itu apa? Kok aku nggak pernah dengar? Dari namanya, kayaknya ini juga barang antik. Pedang wira adalah senjata legendaris kuno, sama hebatnya dengan pedang Raja Yuda. Dibuat dari perunggu, jadi contoh senjata tajam, simbol perang dan semangat patriotisme. Kenapa pria tak bawa pedang wira rebut 50 wilayah? Semua pasti tahu puisi ini kan? Aku tahu puisi ini. Ternyata pedang wira itu artinya ini. Sialan, kalau gitu pedang wira bukan barang antik biasa. Pedang wira ini pasti harganya mahal banget kan? Ini harta karun langka, tak bisa diukur dengan uang. Tak kusangka harta seberharga ini ternyata ada di dapur keluarga petani di desa, malah dipakai sebagai tongkat api. Aduh, kasih sini. Nando, cepat simpan. Ya, aku taruh di dalam rumah sama mangkuknya, sama mangkuk pakan ayam. Ya, biar museum juga ngecek apa mangkuk pakan ayam itu asli atau palsu.
Tadi ada penilai barang antik, katanya mangkuk drum kuno. Mau datang sendiri untuk mengambilnya. Tolong bantu liatin ya. Benar-benar, katanya mangkuk kuas. Benar. Ini diproduksi keramik kuno Jun, keramik kelas pusaka, sama tak ternilai harganya. Ketiganya asli loh. Kok bisa ada di rumah Nando ya? Itu dari ayahku. Aku juga nggak tahu. Anak desa langsung naik kelas. Bentar lagi jadi orang kaya nih. Rumah anak desa punya lobster antik. Berasnya 1 kilo 10 juta rupiah. Kalian nggak curiga ya? Siapa kalau kamu bilang itu, kok aku jadi ngerasa rumah anak desa cuma pura-pura miskin ya? Semuanya kayaknya udah diatur. Kecerdasan kalian bikin gemes deh. Cuma buat efek acara aja. Kalau terlalu serius, kamu kalah. Kamera, arahin ke meja itu. Berhenti. Arahin ke patung di meja. Dekatkan. Ya. Dari keramik 12 zodiak 3 dinasti, patung zodiak anjing. Aku tahu keramik 3 dinasti sangat mahal. Aku juga pernah dengar, tapi keramik 12 zodiak 3 dinasti itu apa? Kalian tahu apa? Biar museum yang jelaskan pada kita. Keramik seni 12 zodiak 3 dinasti ini termasuk tikus, sapi, harimau, kelinci, naga, dan 12 bentuk zodiak lainnya dalam seni keramik. Setiap zodiak punya makna simbolis unik. Misalnya, zodiak tikus melambangkan panen berlimpah, zodiak sapi melambangkan sukses besar, zodiak harimau melambangkan raja hutan. Jadi, artefak ini termasuk tingkat apa? Artefak tingkat khusus. Ini kan cuma boneka kan? Jadi barang antik. Ini dari ayahku. Karena zodiakku anjing, aku taruh 1 di sini. Wah, sayang sekali. Cuma ada 1 patung zodiak anjing. Bukan 1, ada 12. Hanya karena zodiakku anjing. Apa? Ada 12? Ini, aku ambil sisanya. Coba lihat. Gila, cuma ngomong besar. Oh, barang bagus ke rumahnya. Anak desa, sok lagi. Yang satu ini saja belum tahu dari mana. Ini jelas efek. Pasti ada twist nanti. Aku nggak nonton drama jelek. Tapi jelek begini, aku harus nonton. Hei, jangan bohong lagi. Punya 1 aja udah bagus. 12. Bener, ada 12. 1 saja sudah barang langka. Lalu 1 set ini? Ya ampun, ternyata 1 set lengkap keramik 12 zodiak 3 dinasti. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Biar kulihat 1. Jangan sentuh. Antik seperti ini harus dijaga baik-baik. Hei, kamu waspada sama siapa? Kamu pikir semua orang kayak kamu, mencuri? Ayo, rumahnya sempit, kita ke halaman. Yang bilang anak desa ngawur, tertampar lagi kan? Kok di rumahnya ada 1 set keramik 3 dinasti? Siapa bisa jelasin ke aku? Aku juga nggak ngerti. CPU-ku udah overheat. Variety show gini, ngapain mikir banyak? Buang otak, nonton aja. Halo para bodoh, aku bodoh baru. Hei, tim produksi, suruh Nando ke depan kamera. Aku mau tanya dia. Nando, ke depan kamera. Iya, Museum mau tanya kamu. Pak, mau tanya apa? Barang antik ini dari mana asalnya? Semua punya ayahku. Aku juga nggak tahu. Nando, mangkuk gram kuno dan mangkuk naga biru masih wajar. Tapi pedang wira dan keramik 12 zodiak 3 dinasti itu barang budaya loh. Kalau tanpa sertifikat harus diserahkan ke negara. Nggak bisa dijual. Aku juga nggak ngerti. Gimana kalau ayahku cuma nemu dari barang rongsokan? Kalau nemu juga harus diserahkan. Kalau pedang wira nemu masih wajar. Tapi keramik 12 zodiak 3 dinasti, nemu 1 masih wajar. Nemu 1 set nggak mungkin. Lagi pula keramik 3 dinasti, kebanyakan itu barang bekal kubur. Jadi barang yang dulu disimpan di makam zaman kuno buat jadi bekal orang yang meninggal. Hah? Menurutku, ini urusan penting. Kamu harus tanya baik-baik ke ayahmu. Jangan sampai berpikir bisa lolos sembarangan. Sampai di sini aja, aku harus kasih tahu Asosiasi Koleksi Budaya. Aku matiin mikrofon dulu ya. Ayahmu, jangan-jangan pencuri makam ya? 1 set keramik 3 dinasti. Jangan-jangan hasil curian dari makam. Keluarga miskin. Kok bisa punya banyak barang antik? Bapak si anak desa, pasti pencuri makam. Kayaknya keluarganya pura-pura miskin. Biar gak ketahuan sebenarnya pencuri makam. Ya, Kalau ketahuan dia pencuri makam, bisa masuk penjara. Ayahku nggak mungkin jadi pencuri makam. Kalau ayahmu bukan perampok makam, dari mana barang antikmu itu? Jawab. Itu barang keluargaku, tapi bukan dari makam. Kau bilang bukan ya, bukan. Kau lihat sendiri dari mana? Menurutku, kau cuma membela ayahmu. Ayahku tak pernah merampok makam. Kau cuma ngawur. Hadi kau malah curi sepatuku. Ayahmu malah curi barang mayat. Keluargamu semua pencuri. Kritik aku tak apa, tapi jangan soal ayahku. Lalu dari mana beras puluhan juta itu? Dan lobster besar yang kita makan tadi, anak orang kaya sepertiku saja tak mampu. Kok kau bisa beli? Aku apanya? Kau itu anak perampok makam. Kau dan ayahmu sama saja. Kalian semua pantas di penjara. Ku bilang sekali lagi, ayahku bukan perampok makam. Ayahmu itu perampok makam. Memang keluargamu tak ada yang baik. Coba bilang lagi. Emangnya kenapa kalau ku bilang berani menatap? Siap-siap kau.
Berhenti. Aduh, lagi syuting, jaga sikap. Badan kecil begini, mau melawan aku. Kau pintar berkelahi. Ayahmu itu perampok makam, kau. Aduh Bobby, sudah, jangan asal bicara tanpa bukti. Anak desa keras kepala. Semua orang sudah tahu, tapi dia tak mengaku. Berani anak desa mengaku. Kalau mengaku, makin pasti bisa masuk penjara. Ayah, anak desa berani sekali. Berani merampok makam. Aku jamin, antiknya pasti lebih dari ini. Menakutkan. Gemetar. Semua salahmu. Kau yang mau menyembunyikan identitas. Sekarang lihat, mereka bilang kau perampok makam. Aku kesal. Beraninya bilang aku perampok makam. Museum akan lapor Asosiasi Koleksi Budaya. Menurut cara Asosiasi Koleksi Budaya, pasti datang ke rumah dan merebut barang. Biar aku suruh pengurus menghubungi Direktur Utama Pak Guntur di Direktorat Pengawasan Nasional. Pak Joko, hubungi Direktur Utama Pak Guntur di Direktorat Pengawasan Nasional. Suruh mereka mengawasi orang Asosiasi Budaya Kota Mega. Ya. Tidak, aku telepon anakku juga. Ini telepon ayahku. Nyalakan speaker. Tanya ayahmu, sebenarnya apa dengan barang antik ini? Oke. Ayah, barang antik di rumah sebenarnya apa? Nah, ayahmu tak merampok makam. Barang antik ini semua dari rumah lelang Nusantara yang dibeli lelang. Rumah lelang Nusantara? Ngapain ngomong ngawur? Sok banget. Kalau itu benar. Mana mungkin. Lihat keluarga mereka miskin. Ada uangnya. Bapaknya anak desa bilang barangnya dari lelang. Loh, ngomong gede banget. Gak apa, ayahnya Cleo, anaknya juga sama. Anak desa itu suka pamer. Itu semua diajarin sama bapaknya. Keluarga mereka tukang tipu di mana-mana. Mereka kira kita bego kali ya. Ayah, sebenarnya ada apa ini? Ini masalah besar. Bisa masuk penjara loh. Nah, dengarkan ayah. Barang antik ini memang dari rumah lelang. Sertifikatnya ada di kotak di kamar kita. Aduh, ayah. Dari mana kita punya uang beli banyak barang antik? Soal ini ceritanya panjang. Nanti kalau ayah pulang, ayah jelaskan. Keluarkan sertifikatnya, tunjukkan ke mereka. Dan juga jaga baik-baik barang antik ini. Jangan serahkan ke siapapun. Ingat. Oke ayah, aku paham. Ayahmu ngomong apa tadi? Takut kita dengar. Ayahku bilang barang antik ini dari rumah lelang. Dan barang antik ini semua ada sertifikatnya. Nando, kamu beneran punya sertifikat koleksi? Dia punya apanya? Museum Kota Mega bilang ada sertifikat koleksi baru, bukan merampok makam. Makanya dia bilang ada. Kalau enggak, kenapa nggak bilang dari tadi? Beneran ada, aku ambil sekarang. Dia nggak bisa bawa apa-apa, cuma ngomong ngawur. Nanti kalau nggak ada, pasti bilang sertifikatnya hilang. Kalian percaya nggak? yang di atas udah ngeliat triknya. Kalau beneran ada sertifikatnya, mungkin beneran hasil lelang. Nusantara Lelang memang pernah lelang pedang wira dan keramik 12 zodiak 3 dinasti. Katanya dibeli pengusaha misterius. Lagi pula, dua barang antik ini bukan barang tunggal. Belum tentu ini yang sama. Mana mungkin, ayah anak desa pengusaha misterius. Dia cuma petani tua. Cipa lihat aja, apa anak desa bisa bawa. Tunggu putraku bawa sertifikatnya. Lihat apa yang mereka bilang. Anak nggak nanya dari mana uang beli barang antik ini. Aku udah bilang, bahas nanti di rumah. Aku cemas, kalau langsung ngaku, takut dia nggak terima. Sudah bertahun-tahun, citra yang kubangun, citra orang jujur dan terhormat bisa hancur di matanya. Citramu itu lambat laun akan hancur. Halo, Bapak Rizal. Ada paket untuk putra Anda. Sepertinya surat penerimaan universitas. Kirim ke villa Anda atau ke desa? Oh, putraku di desa. Kirim langsung ke desa. Baik, saya segera suruh orang ngirimnya. Bapak Rizal, kapan bisa saya traktir makan? Hubungi saya minggu depan. Baik. Silakan lanjut. Ya. Sayang, surat penerimaan putra kita ke universitas sudah keluar. Segera dikirim ke desa. Cepat telepon bank kita. Suruh proses pinjaman kuliahnya. Kalau tidak, dia akan cemas soal uang kuliah. Benar. Halo, Pak Joko. Surat penerimaan Nandu sudah datang. Bawa orang ke desa untuk proses pinjamannya. Ingat, jangan ungkap identitasku dulu. Baik, Tuan. Masih seperti yang dibahas. Pinjam 3 miliar, kan? Sada miliar, ada sedikit. Pinjamkan dia 10 miliar saja. Tuan, 10 miliar akan bikin Nandu kaget, kan? Cari alasan yang masuk akal. Cepat pergi, kututup dulu. Nando, pintar kamu pura-pura. Kalau ada sertifikat koleksi, aku... Banyak sekali sertifikat koleksi. Ini sertifikat koleksi pedang wira. Ini
Yang ini sertifikat koleksi keramik 12 zodiak 3 dinasti. Gila. Keluarga anak desa ternyata benar-benar punya sertifikat koleksi. 1 kotak penuh. Sertifikat koleksi barang antik. Astaga, kalau beli barang antik ini habis berapa banyak uang? Cuma efek acara, malah memancing segerombolan pecundang. Ye, memalukan. Nando, apa ayahmu pernah bilang dari mana sertifikat koleksi ini? Pasti dari rumah lelang. Ayahmu benar-benar ngawur. Kondisi keluarga kamu seburuk ini, mau lelang pakai uang apa? Nando, apa ayahmu nggak jujur sama kamu? Ayahku bilang ini semua hasil lelang. Dia bilang jangan kasih orang lain, aku yang simpan. Nando, di sertifikat koleksi ini ada sepasang porselen biru, ada di rumahmu? Ini kayaknya enggak. Sertifikatnya ada, tapi vasnya enggak. Ini agak aneh. Oh, aku tahu. Sertifikat di kotak ini semua palsu buatan ayahmu. Semuanya palsu. Omong kosong. Sertifikat koleksi ini bukan ayahku yang palsukan. Semua itu sudah dipalsukan ayahmu. Takut perampokan makam ketahuan. Kalau ketahuan, pakai sertifikat palsu ini sebagai pelindung. Sekarang sudah dipakai kan? Bobby, jangan asal simpulkan. Ayahku tak mungkin memalsukan. Kalau tak dipalsukan, bawa barang antiknya keluar. Berani palsukan sertifikat koleksi. Jangan lupa, ayahnya perampok makam. Tak disangka, transformasi hidup berani segitunya. Malah bongkar perampok makam. Dan juga anak desa tamat, banyak sertifikat koleksi. Minimal di penjara 20 tahun. Nando, mungkin kau tak tahu soal ayahmu. Tapi kalau kau melindunginya, masalah ini akan makin parah. Jadi, segera suruh ayahmu serahkan diri. Ayahku tak melanggar hukum. Buat apa menyerahkan diri? Sertifikat palsu ini, kufoto dan kirim ke pihak terkait. Tunggu. Halo semuanya, saya Master Koleksi Tunas. Wah, benar-benar. Kamu benar-benar Master Koleksi Tunas. Benar-benar asli. Kali ini saya datang untuk membeli barang antik. Saya datang untuk membeli barang antik. Master Koleksi Tunas benar-benar datang. Orang ini memang hebat ya, ternyata benar-benar datang. Dia memang jago di dunia koleksi online. Semua orangnya benar-benar terindikasi. Dia itu kalian satu manusia biasa. Otaknya kurang tajam. Cuma kalian aja yang gak percaya. Kalau tebakan aku nggak salah, Master Koleksi Tunas pasti bakal bilang semua sertifikat koleksi ini asli. Mana mungkin? Sudah kubilang, pasti palsu. Tim penilai takkan salah. Siapa bilang ini palsu? Sertifikat ini semuanya asli. Apa? Semuanya asli? Kamu maksud semua ini, satu kotak ini semuanya asli? 100% benar. Berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya nggak mungkin salah lihat. Aku nggak salah denger kan? Semuanya asli? Ini benar-benar nggak masuk akal deh. Mau kalian percaya atau enggak? Pokoknya aku percaya. Hahaha, gimana tuh? Bener kan kata aku? Anak muda. Sering nonton drama pendek, otak makin encer. Langsung tahu polanya dong. Sudah kubilang, ayahku takkan bohong. Benar tah? Saya Ketua Asosiasi Budaya Kota Mega, Rama Pratama. Ada laporan ada barang pusaka di sini. Pedang Wira dan keramik 12 zodiak 3 dinasti. Benar, memang ada 2 barang itu. Kalian ini milik siapa? Milik keluarga kami. Sekarang atas nama Asosiasi Koleksi Budaya, aku perintahkan, serahkan pedang Wira dan keramik 12 zodiak 3 dinasti. Asosiasi Koleksi Budaya akan beri hadiah 1 juta rupiah sebagai penghargaan dan akan beri kamu spanduk penghargaan. Nah, 1 juta rupiah, ini kan mau gratis. Kalau beneran dari Kuburak, mereka berhak bawa. Jangan kasih. Tapi keluarga anak desa punya sertifikat koleksi. Plot twist ini. Aku tak menyangka, produser harus dapat bonus. Itu juta rupiah. Benar. Ya, 1 juta rupiah. Apa bedanya ini dengan merampok barang orang? Kenapa harus diserahkan? Ya, barang pusaka asalnya tak jelas, tak serahkan. Siap-siap dipenjara. Ayahku bilang, jaga barangnya baik-baik, jangan kasih. Aku tak akan serahkan. Tak serahkan, ayahmu akan dipenjara. Kami punya sertifikat koleksi. Kenapa harus diserahkan ke kalian? Nando, serahkan saja. Seperti pedang Wira dan keramik. 12 zodiak 3 dinasti, itu semua barang pusaka. Kudengar harus diserahkan. Hah? Ada aturan begitu? Benar, sebaiknya kamu segera menyerahkannya. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Jalan ke sini, aku juga nonton live. Barangnya beli dari lelang. Dia bayar mahal. Kalian mau ambil begitu saja? Kenapa? Hei, kalian, benar petugas pemerintah? Jangan-jangan palsu. Betul, jangan tipu aku karena aku muda. Barang keluarga kami, tak ada yang bisa ambil. Tak mau disuap, mau disikat, pengawal, cari barangnya. Kalian mau apa? Pergi sana. Kalian yang harus pergi. Ini rumahku. Langsung mereka merampok. Benar-benar gila.
Berani menerobos masuk merampok. Tim produksi sudah mati. Cepat lapor polisi. Ini rumahku, kalian yang harus pergi. Kalau tak ku beri pelajaran, kalian tak tahu hebatnya aku. Hentikan! Berhenti. Aku mau lihat siapa yang berani bergerak. Ini dari departemen mana? Kok masih Pasti pakai lagi seragam? terkait dengan artefak. Gila, keren banget. Semuanya membantu banget pedang wira dan kami 12 zodiak dinasti sampai jadi banyak departemen. Ini orang direktorat pengawasan nasional, kekuasaan kerajaan, memberi izin khusus berbagai negara tinggi. Ya ampun, di atas banyak lembaga. Orang direktorat pengawasan nasional sampai datang. Dari instansi mana? Urusan asosiasi koleksi budaya kami. Kalian berani ikut campur? Buka matamu lebar-lebar. Lihat aku dari departemen apa. Direktorat pengawasan nasional. Orang direktorat pengawasan nasional. Jangan-jangan mau bawa Nandu pergi. Gimana ini? Jangan-jangan kalian juga datang mau ambil pedang wira dan keramik 3 dinasti kami. Anak muda, tenanglah. Mereka itu petugas palsu, penipu. Setelah nonton live, datang untuk menipu. Kami datang menangkap mereka. Direktur utama Pak Guntur, saya. Dia punya sertifikat koleksi. Tak ada yang berhak menyita. Apalagi kalian para penipu. Asosiasi koleksi budaya yang asli pun tak berhak menyita. Saya. Apa-apaan? Petugas, bawa dia. Maaf anak muda, buatmu kaget. Tak apa. Syukurlah tak marah. Harap di depan ayahmu, bantu sampaikan baik-baik. Hah? Oh, baik-baik. Saya pamit dulu. Kau juga pergi. Saya mau beli barang antik, saya tak mau cari masalah. Sebelum kesini, sudah hubungi orang tua Nando. Barang antik tak dijual, pergi. Anak muda, kalau mau jual barang antik, hubungi saya ya. Dia cuma membantu anak desa saja, semuanya cuma skenario. Pada akhirnya ayahnya muncul dan bilang dia orang terkaya, percaya atau tidak? Nando Santoso, ayahmu itu sebenarnya kerja apa? Kok bisa punya begitu banyak barang antik? Entahlah, nanti aja pas ayahku pulang. Ayahmu? Sudah. Mungkin barang antik ini ayah Nando yang menyimpannya untuk orang lain. Halo. Di acara kali ini, anak desa itu sangat penting. Tak peduli barang berharga apa di rumahnya, atau apapun omongannya yang konyol, kau harus cari cara untuk menutupnya. Sponsor khususnya menyuruh, jangan gagal. Tenang Ibu Santi. Siapa sebenarnya Nando ini? Oh, iya. Pasti dia menyimpannya untuk orang lain. Makin tempatnya kumuh, makin aman. Nanti aja pas ayahku pulang, aku harus memotong kayu. Gimana masa kalau kayu belum dipotong? Nando, biar aku bantu. Oke, kalau nggak tunjukin kemampuan, dia yang bakal jadi sorotan. Biar aku saja, aku juga bisa. Biar aku saja. Ini terlalu tebal, kau takkan bisa. Jangan meremehkan aku. Aku anak olahragawan, banyak tenaga. Ini tak ada hubungannya dengan tenaga. Kau pasti tak bisa. Pokoknya kayu ini, kalau tak bisa kupotong, akan kumakan. Ketawa apaan sih? Aku kan gak bilang sekali pukul bisa langsung membelahnya. Biarpun dikasih 5 kali, kamu tetap gak bisa belahnya. 5 kali, pasti bisa aku belah. Buka mata lebar-lebar, lihat baik-baik. Anak desa, dikasih sedikit kesempatan langsung pamer. Siapa yang kasih dia percaya diri? Berani-beraninya ngeledek anak orang kaya. Bobby, semangat. Jangan sampai anak desa ngeremehin kamu. Aku kan pernah kerja tani. Balok kayu sebesar ini memang gak gampang dibelah. Biar aku saja. Kamu gak bisa. Lihat aku. Sekali pukul langsung belah. Jangan sok hebat. 5 pukul pun aku gagal. Kamu bisa sekali pukul. Atlet kuat ya. Anak desa mulai sok lagi. Anak desa benar-benar suka pamer. Telat tapi akhirnya datang juga. Biasakan saja. Aku sudah tak tahan lihat tampangnya. Anak desa ini agak kebanyakan omong. Pancang kayu setebal ini gak mungkin terbelah dengan satu tebasan kapak. Lihat baik-baik. Kalau kamu bisa membelahnya dengan satu tebasan kapak, aku... Hei, lihat nggak? Bukannya tadi kamu hebat. Ternyata ketahan sama kayak aku kan? Kayu ini susah banget dibelah ya. Uas, anak desa cepat banget dipermalukan. Anak desa cuma cari perhatian. Lucu banget. Anak desa malah bikin malu. Kapaknya tetap ditahan kan? Coba kalian lihat terus. Bukannya tadi kamu banyak ngomong. Sekarang kok diam? Benar-benar terbelah. Belah kayu butuh teknik, bukan cuma tenaga. Hahaha, kan ku bilang ada twist. Bisu semua ya. Yang tadi hina anak desa, malu nggak? Kok nggak ada yang ngomong? Nando, kamu hebat banget. Bisa belah sekaligus.
Kamu hebat banget. Buat apa bisa belah kayu? Bukan zaman primitif. Zaman sekarang butuh latar belakang. Dan ijazah. Kamu berapa nilai ujianmu? Nampus di mana? Itu yang paling penting. Aku nggak ikut ujian. Kamu nggak ikut ujian masuk. Pantas kamu jago potong kayu. Ternyata belajarnya jelek. Nggak ikut ujian masuk. Cuma bisa potong kayu di rumah. Aduh, nggak usah jelasin. Anak-anak pegunungan, ada berapa yang masuk kampus? Seumur hidup, cuma bisa di desa kumuh ini. Aduh, Bobby, jangan ngomong gitu. Aku cuma ngomong fakta. Aku diterima di Fakultas Olahraga Universitas Kota Mega. Clara, kamu? Aku diterima di Fakultas Seni Universitas Kota Mega. Lihat, ini bedanya kota dan desa. Anak desa miskin, tapi malah nggak mau belajar. Anak desa cuma bisa keluar lewat ujian masuk. Satu-satunya jalan adalah ujian masuk. Anak desa udah mentok, sayangnya dia nggak ada bakat. Paling nanti kalau ke kota. Kau ngerti apa? Untuk keluarga anak desa, belajar bukan satu-satunya jalan. Cuma belajar yang bisa bawa keluar gunung. Nando, jangan putus asa. Di zaman sekarang, walau nggak masuk kampus, tetap bisa cari uang. Kalian salah paham. Aku langsung diterima di Universitas Harapan Dunia. Aku langsung diterima Universitas Harapan Dunia. Jadi, aku nggak ikut ujian masuk. Kamu diterima Universitas Harapan Dunia. Nando, kamu beneran ngawur. Universitas Harapan Dunia itu kampus elit. Siswa SMA terbaik dari berbagai negara berebut masuk ke sana. Kamu cuma anak desa, malah bilang diterima langsung. Kamu beneran mimpi siang bolong. Aku beneran serius. Nando, syarat penerimaan Universitas Harapan Dunia sangat ketat. Omonganmu agak terlalu berlebihan. Lagi pula, kuota penerimaan Universitas Harapan Dunia di seluruh negeri cuma 5. Kamu bilang diterima langsung. Itu sama sekali tidak mungkin. Aku nggak salah dengar. Anak desa tak tahu malu bilang diterima Universitas Harapan Dunia. Gila. Anak desa benar-benar gila. Mulai ngawur nih. Astaga, mulai pura-pura mahasiswa Universitas Oxford. Berani banget. Tenang, semua tenang. Mungkin ini drama dari tim produksi. Kita dianggap bodoh ya? Omong kosong begini juga berani. Nando, otakmu kena tendang ya? Ngaku-ngaku Universitas Harapan Dunia. Gak malu ya? Siapa yang ngaku-ngaku? Aku diterima langsung. Ngapain bohong? Nando, diterima Universitas Harapan Dunia minimal IELTS 7,5. Kamu udah lulus? Iya, aku dapat 8,5. Apa? 8,5. Masih pura-pura? IELTS maksimal 9. Kamu dapat 8,5. Iya, dapat 8,5 itu kan wajar. Wajah anak desa yang sombong itu. Aku pengen mukulin dia. Anak desa terlalu sombong. Berani bilang dapat 8,5 itu wajar. Geram, aku belum lulus 7. Jadi aku ini bodoh. Ngapain percaya omongan dia? Lihat daya dia. Bisa ikut IELTS, mimpi. Hari ini aku akan membongkar. Kamu bilang kamu diterima langsung. Mana surat penerimaannya? Tunjukkan ke kami. Surat penerimaannya dikirim dari luar negeri. Agak lambat. Aku belum terima. Ngarang-ngarang saja terus. Yang ikut ujian masuk pasti tahu. Surat penerimaan langsung lebih cepat dari yang biasa. Suratku dan Clara sudah sampai. Kenapa suratmu belum sampai? Nando Santoso? Siapa Nando Santoso? Ada paketmu. Sebentar. Jangan-jangan itu surat penerimaan. Mustahil. Ini pasti surat penerimaannya. Kau? Coba tebak, apa isinya? Apa isinya? Entahlah. Tapi pasti bukan dari Universitas Harapan Dunia surat penerimaan. Pasti beli barang apapun buat pura-pura surat penerimaan. Anak desa terlalu gengsi. Mungkin dia yang mengiriminya ke dirinya sendiri. Isinya cuma kertas putih. Sudah kubilang, cuma efek acara. Pasti ada kejutan di sini. Tak mungkin pakai Universitas Harapan Dunia buat efek acara. Kalau tidak, tim produksi tak tahu batas. Dengar tidak? Semua komentar menertawakanmu. Jawab. Isi paketmu ini bukan surat penerimaan. Cepat kembalikan padaku. Cepat kembalikan paketnya. Buka saja kalau mau tahu. Isinya, kalau ini surat penerimaan, aku akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Apa ini? Benarkah ini surat penerimaan Universitas Harapan Dunia? Mana mungkin? Benar, ini benar. Ini benar-benar surat penerimaan Universitas Harapan Dunia. Kamu benar-benar diterima langsung, Nando. Aku sangat mengagumimu. Banyak kampus luar negeri mengundangku. Tapi pada akhirnya, aku tetap memilih Universitas Harapan Dunia. Senan, sialan-sialan. Anak desa benar dapat jalur penerimaan langsung ke Universitas Harapan Dunia. Apa ini? Surat penerimaannya asli. Otakku rasanya menyusut. Ya ampun, anak desa bisa diterima di kampus kelas dunia. Biar aku tenang dulu. Tim produksi sampai segitunya? Atau ini semua benar? CPU-ku mau kepanasan. Astaga, aku ternyata bersama jenius penerima beasiswa Universitas Harapan Dunia. Syuting bareng, aku sangat bahagia. Memangnya ada gunanya?
Bukannya kamu bilang kalau ini benar surat penerimaan, kamu mau makan kotoran terbalik. Nando, kalau dia beneran makan, nggak bisa ditayang. Nggak lolos sensor. Produser, aku cuma bercanda. Terima beasiswa terus kenapa? Keluargamu punya uang buat bayar. Universitas Harapan Dunia itu di luar negeri. Biaya kuliahnya minimal 500 juta setahun. Plus biaya hidup, 4 tahun ini bisa sampai 2 miliar. Keluargamu punya uang. Ayahku bilang ada pinjaman pendidikan, bisa pinjam 3 miliar. 1 miliar. Kok bisa pinjam sebanyak itu? Ayahku yang bilang, aku juga nggak tahu. Pinjaman kuliah maksimal cuma 200 juta. Saga miliar itu ayahmu bohongin kamu. Nggak ada uang, kamu nggak bisa masuk Universitas Harapan Dunia. Percuma saja. Harapan Dunia itu universitas ternama. Mana mungkin nggak masuk? Orang tuanya pasti cari cara. Bisa juga pinjam ke keluarga atau teman. Kalian cewek cuma panjang rambut, pendek pikiran. Kamu, sini lihat. Kondisi rumahnya yang seadanya begini, apa ada yang mau pinjamkan? Diterima di Universitas Harapan Dunia, tapi nggak punya uang. Sayang sekali. Ini kan merefleksikan masalah di masyarakat saat ini. Orang miskin sulit bangkit walau berbakat. Kasta yang kaku. Menurut kalian, apa mungkin keluarga anak desa bisa pinjam 3 miliar? Kemungkinannya kecil, karena dia mau kuliah ke luar negeri. Kalau universitas di dalam negeri, pinjamannya mungkin disetujui. Sekarang di dalam negeri pun nggak bisa. Dia nggak ikut ujian masuk. Mungkin pinjamannya pada disetujui. bakat. Ayahku nggak mungkin bohongin aku. Kalau pinjamannya nggak disetujui, dia pasti sudah bilang. Pakai otakmu sedikit dong. Sini. Lihat rumahmu yang seadanya ini. Mana ada bank yang pinjamkan 3 miliar? Halo, siapa Nando Santoso? Siapa Nando Santoso? Halo, saya. Halo, saya Direktur Bank Harmoni, Pak Joko. Saya datang untuk mengurus pinjaman kuliah Anda. Apa surat penerimaan Anda ada? Ada. Bang, datangnya cepet banget. Langsung direkturnya yang datang sendiri. Masa sih? Beneran bakal dipinjemin 3 miliar? Bank biasanya datang buat ngecek kondisi keluarga. Keluarga si anak desa miskin banget. Bisa jadi nggak dapat pinjaman sama sekali. Setuju banget. Gimana kalau nanti nggak bisa bayar balik? Kamu ini kok otaknya bikin gemes ya? Nonton dari tadi aja masih belum ngerti pola acaranya. Antiknya udah kalian makan apa belum? Pas banget Bang datang. Tanya aja, apa mereka mau pinjamkan 3 miliar? Kamu kan lihat keluarga Nando. Miskin banget, gak punya apa-apa. Katanya kalian mau pinjamkan 3 miliar. Gak mungkin kan? Benar, bukan 3 miliar. Nando. Sudah kubilang, ayahmu cuma bohong. Sudah percaya? Direktur bank sendiri bilang. Tapi 3 miliar terlalu sedikit. Kami putuskan untuk Nando, pinjaman 10 miliar, tanpa bunga. 10 miliar. Ya, kredit tanpa bunga, jangka 10 tahun. Cukup lunas dalam 10 tahun. Ya, jenius seperti Nando yang diterima langsung, kami sama sekali tak khawatir kemampuan bayarnya. Setelah lulus, banyak pekerjaan dengan gaji besar menunggunya. 10 miliar. Bank bener-bener berani. Lulusan Universitas Harapan Dunia. Pasti orang hebat. Bank ini visioner. Bank ini melanggar aturan kan? Kasih pinjaman 10 miliar tanpa bunga ke siswa. Bank Harmoni itu bank swasta milik orang terkaya. Mereka yang atur sendiri. Kok aku merasa anak desa mau balik keadaan? Yakinlah, hilangkan kata merasa. Pak Direktur, terima kasih. Tapi aku tak butuh sebanyak ini. Cukup untuk biaya kuliah dan biaya hidup saja. Di Universitas Harapan Dunia, aku akan kerja sambil kuliah. Nando, fokus saja belajar. Soal uang tak perlu khawatir. Tanda tangan saja di sini. 10 miliar akan masuk rekeningmu 3 hari lagi. Tunggu. Tanda tangan saja di sini. 10 miliar ini masuk rekeningmu dalam 3 hari. Baik. Tunggu. Nando, kalau tanda tangan, kamu tamat. Bobby, apa maksudmu? Kenapa mereka pinjamkan 10 miliar? Setelah lulus, pasti ada syaratnya. Itu jebakan, jangan sampai percaya. Bobby memang pintar. Benar, pasti jebakan. Kalau anak desa tanda tangan, setelah lulus harus kerja di bank ini. Jadi dia dikunci bank, tak bebas. Pasti skenario. Di saat genting, Bobby mencegahnya. Pinjaman ini tak bisa. Bank kami sungguh mendanai Nando. Tak ada jebakan. Benar, direktur bank datang sendiri. Pasti tulus. Siapa yang datang pinjamkan uang? Itu jebakan. Nando cuma butuh 2 miliar. Kenapa pinjamkan 10 miliar? Makasih Bobby. Tapi kurasa bank tak akan menipuku. Terutama keluarga saya tak punya apa-apa untuk ditipu. Memang orang gunung pendek pikiran. Apa yang mereka mau itu kamu sekarang? Masa depanmu. Anak muda, boleh asal makan. Jangan asal bicara. Aku asal bicara? Kalau tulus, kenapa tak langsung beri dia 10 miliar? Bobby, ini
Katanya tulus, kalau serius malah tak berani. Tuan, sepertinya aku harus langsung memberikannya. Lagi pula itu uang keluarga Anda, sama saja untuk Tuan muda. Siapa bilang kami tak berani? Sebagai Direktur Bank Harmoni, saya putuskan memberi gratis 10 miliar untuk Nando. Apa? Beri Nando 10 miliar? Apa? Beri Nando 10 miliar? Ya, disumbangkan. Masa? Bank kalian mulai ngawur juga. 10 miliar cuma begitu saja. Siapa yang percaya? Beri anak desa 10 miliar. Jadi kayak mendadak nih percaya omong kosong bang. Selain menipu, apa yang baik dari bang? Banyak yang ditipu bang. Pasti ada jebakan. Tunggu anak desa terjebak. Yang ngerti, pasti ngerti. Bank Harmoni, kami selalu tepati janji. Janji sumbangan? Ya, sumbangan. Kalian beneran kasih aku 10 miliar? Sangat benar. Nando, kamu harus tahu, tak ada yang gratis di dunia ini. Mana mungkin cuma begitu saja. Mereka pasti punya tujuan. Bobby, kami cuma merasa Nando itu jenius dan mau mendukungnya. Apa tujuan kami? Trik kalian banyak. Kalau jago, transfer ke Nando sekarang. Nando, buka Alipay-mu, lalu buka QR Code penerima. Alipay diterima 10 miliar rupiah. Wah, beneran? Serius? 10 juta? Bank Harmoni memang tidak bohong. Serius Bank Harmoni memberi 10 juta? Kalau begitu, anak desa bakal meroket. Bank Harmoni benar-benar menepati janji. Ya, begitulah setidaknya soal ini. Mungkin ini cuma skenario ya, nanti uangku kutabung di Bank Harmoni. Meski skenario, tetap seru dilihat. Joko, terima kasih. Aku tak butuh sebanyak ini. Sama-sama. Ini dana dari kami untuk kuliah di Universitas Harapan Dunia. Ini kurang pantas kan? Terimalah saja. Aku ada urusan. Kami pamit dulu. Hati-hati. Tak bisa. Aku harus telepon orang tuaku untuk kasih tahu ini. Hujan. Aku harus ambil cucian ibu. Biar ku bantu. Oke. Bobby, coba lihat. Baju ini ternyata Chanel ya. Bobby, lihat ini. Baju ini ternyata Chanel ya. Mana mungkin? Coba lihat. Chanelia itu merek baju. Chanelia merek mewah dunia. Baju sembarang ini bisa ratusan miliar. Orang biasa takkan mampu. Baju ini kelihatannya kayak kain goni usang. Mana mungkin merek top Chanelia? Ini gaya goni Chanelia edisi terbatas. Baju ini 300 juta loh. Baju ini jelek banget. Mana mungkin Chanelia? Betul. Baju ini dikasih gratis pun. Aku juga merasa jelek kalau dipakai. Yang di atas, kalian orang biasa tidak paham apa-apa. Ini memang Chanelia edisi terbatas. Musim ini acara transformasi hidup sudah jelas. Cek saja. Skenarionya memang untuk mengangkat anak desa. Pasti. Itu memang tepat. Di rumah anak desa, apapun serba mahal. 300.000. Ibuku saja tak mampu. Ibu Nandu bisa memakainya. Pasti barang palsu. Baju lain mungkin palsu. Tapi baju ini tak mungkin palsu. Karena nggak enak dilihat. Kenapa aku nggak percaya? Coba lihat yang lain. Merek apa yang lain? Astaga, selain Chanelia, ada Diora. Ada juga Hermina. Bajunya bukan Chanelia ya, Hermina? Astaga. Semuanya merek top. Hah? Terus ini. Banyaknya, bukannya harganya miliaran? Bahkan puluhan miliar pun mungkin. Ada apa ini? Baju Ibu Santi seharga puluhan miliar. Apa Bapak Rizal benar-benar orang kaya? Menurutku iya. Ada barang antik, bahan makanan mahal, dan banyak baju Chanelia. Kalau dibilang gitu, bisa jadi dia miliarder rahasia. Orang kaya sekarang suka pura-pura miskin. Kan sudah kubilang, ini cuma naskah. Kalian kok nggak peka sih? Anak muda harus banyak nonton drama pendek, biar IQ-nya naik. Dari mana ibu dapat uang sebanyak ini untuk beli baju mahal begini? Nando, ibumu punya tas nggak? Ada, biar ku carikan. Tas ini kelihatannya sama aja kayak barang pasar.
Hermina gaya minimalis. Jangan kira sama aja kayak pasar, tapi satu tas ini harganya 500 juta. Satu tas 500 juta. Terus 4 ini 2 miliar. Nando, ibumu punya tas kayak gini lagi nggak? Ada. Satu peti besar. Tapi semua dikunci di peti di kamar. Nando, ibumu punya tas begini lagi. Ada. Satu peti penuh. Apa? Kalau bukan, aku pasti cari kamu satu peti. Iya. Cuma tak ada kuncinya. Kalau tidak, pasti sudah kutunjukkan ke kalian. Anak desa lagi mau ngawur. Pas dikasih muka langsung sok hebat. Di rumahnya banyak. Anak desa nggak bohong. Ada banyak kejadian yang buktikan itu benar. Mungkin di rumahnya beneran ada. Siapa sebenarnya anak desa? Keluarganya kaya, kok tinggal di desa? Statusnya hebat, buat bikin penonton malu. Minggu, benci orang sok penting kayak kamu. Sok tahu semua. Orang lain bodoh. Nyebelin. Nando, ibumu pernah bilang, dari mana tas-tas ini? Orang tuaku dulu di rumah orang kaya jadi pelayan. Katanya itu pemberian. Mana mungkin? Sekaya apapun, gak mungkin kasih sebanyak ini. Tas Chanelia dan Hermina. Iya, siapa yang bodoh? Kasih tas 500 juta. Sebanyak ini. Aku nggak tahu. Oh, aku tahu. Pasti ibumu yang curi dari rumah orang kaya. Curi lagi. Omong kosong, ibuku tak akan mencuri. Tenanglah, kita analisis dulu. Kamu punya bahan makanan premium, ibumu punya tas dan baju mewah. Keluargamu takkan mampu, orang tuamu cuma pelayan orang kaya. Mereka takkan kasih barang mahal. Jadi pasti curi kan? Omong kosong, ibuku tak mungkin mencuri. Menakutkan rasanya. Setelah dianalisis Bobby, Memang masuk akal. Semua jadi masuk akal. Kurasa itu pasti curian. Kalau dilihat sekarang, iya, habislah. Skripnya payah. Malah kembali ke masalah pencurian. Pantas anak desa mencuri sepatu Bobby. Ternyata keluarga pencuri. Cuma karena kamu bilang, jadi tak mungkin. Lalu dari mana barang-barang ini? Jangan urus dari mana asalnya. Pokoknya, bukan hasil curian. Dasar keras kepala. Kamu curi sepatuku, ayahmu perampok makam, ibumu malah curi barang orang. Keluargamu semua pencuri. Bobby, kalau berani hina orang tuaku lagi, aku tak akan sungkan. Hey, Bobby, ibumu telepon. Halo produser, tolong bilang ke Bobby, sepatu yang mau dia kasih ke anak desa ketinggalan di rumah. Mana mungkin? Mana mungkin? Ibu Liana, serius? Serius, aku video call. Bobby, bukankah ini sepatu yang mau kamu kasih? Ya. Bu, buka kotaknya. Perlu dikirim? Ibu Liana, tidak usah. Makasih, kuputus ya. Plot twist, sepatu Bobby. Bukan dicuri anak desa, dia sendiri yang lupa di rumah. Kebetulan banget, sepatu mereka persis sama. Aku udah ngeliat, ini dipaksain bersihkan anak desa. Makanya ada drama ini. Omong kosong. Jelas Bobby yang menuduh anak desa. Kalian buta ya. Tim, produksi hebat. Plotnya bagus. Bobby, kamu sendiri yang lupa sepatunya di rumah. Kamu malah menuduh Nando, bilang dia yang curi. Cepat minta maaf ke Nando. Aku apanya? Kalau salah, harus minta maaf. Nando, maaf. Sudah, asal jelas. Soal sepatu, aku salah tuduh. Tapi barang ibumu itu, aku rasa asalnya tak jelas. Aku telepon ibuku sekarang, tanya jelas. Halo, Nak. Bu, baju dan tas ibu itu. Nak, ibu lagi nonton live. Barang-barang itu bukan dari orang lain, ibu beli sendiri. Baju dan tas ibu ini beneran ratusan juta. Ya, memang ratusan juta. Dari mana uang sebanyak itu? Ah, sudahlah, ibu takkan bohong. Ayahmu orang terkaya. Kita tak kekurangan uang. Apa? Nak, ibu jelaskan nanti. Ibu tutup dulu. Jangan. Enggak. Ngomong apa? Keluargamu orang terkaya. Iya. Mungkin ibu ada alasan tersendiri. Kamu dan ibumu sama saja. Menurutku takut barang ini ketahuan. Makanya bilang keluarga kamu orang terkaya. Tapi menurutku, Ibu Nando mungkin benar. Keluarga anak desa gila uang. Berani bilang mereka orang terkaya. Konyol banget, lucu. Orang terkaya tinggal di rumah kumuh. Orang berotak pasti tahu itu mustahil. Kalau keluarga anak desa orang terkaya, barang antik, bahan makanannya, baju dan tasnya, semua akan masuk akal. Sekarang aku bisa pastikan, ayah anak desa adalah orang terkaya. Jangan tanya. Kalau ditanya, penonton drama IQ-nya tinggi.
Mana mungkin keluargaku orang terkaya. Tunggu ibumu pulang, tanya saja nanti. Sepertinya korsleting. Harus cepat diperbaiki. Nanti malam repot. Nando, kamu bisa perbaiki listrik? Kamu hebat banget. Siapa yang nggak bisa? Kamu. Yang belajar fisika pasti bisa. Aku ambil alatnya. Biar aku. Tunggu. Kamu nggak bisa. Kabel ginian gampang banget. Bobby suka sok hebat. Kabel gini paling gampang. Sambung aja langsung beres. Bobby pasti bisa perbaiki. Anak desa rasanya serba bisa. Semua bisa. Anak ini dididik dengan baik. Bobby bakal cepat kena batunya. Gak percaya? Lihat aja. Aduh. Duh, kamu tendang terlalu keras. Jangan banyak omong. Kamu tadi hampir mati kesetrum. Kameramen, cepat-cepat. Lihat, pemandangan jauh. Lihat. Wah. Di gunung sering terjadi begini. Kalau gitu, ajak aku lihat. Ya. Oke, sekalian kupetik buah liar buat kalian dan cari kayu bakar. Nanti malam tak perlu memotong kayu. Ayo, lari. Semua tim, ikut terus. Cepat, cepat. Ayo. Wow, cepat. Gawat, akan hujan. Ikut aku. Ini. Hujan apanya? Matahari masih terik. Tadi di halaman juga ada guntur, tapi tak hujan. Anak desa caper banget, makin bikin kesal. Cuacanya cerah banget, hujan apanya? Cuaca di gunung beda, bisa hujan tiba-tiba. Kamu kerabat anak desa ya? Kok selalu membelanya? Beda. Kali ini benar-benar akan hujan. Ikut aku semua. Cepat, ngawur. Kalau cuaca begini bisa hujan, aku langsung berguling turun gunung. Hati-hati. Bobby, ini salahmu. Kalau dengar Nando, kita takkan basah begini. Kamu nanti turun sendiri. Aku cuma bercanda. Anak desa itu peramal, bisa tahu akan hujan. Menurutku dia cuma menebak. Siapa sangka hujan matahari. Yang dari kecil di desa, lihat langit saja tahu akan hujan atau tidak. Komentar di atas, paling jago bicara pas udah telat. Cuma hujan sebentar, nanti berhenti. Biar kulihat. Gawat, kita tak bisa pulang hari ini. Di luar longsor. Cepat lihat. Di mana? Di mana? Di sana. Wah, jalannya tertutup total. Cepat telepon tim penyelamat. Ya, cepat telepon. Tapi percuma. Tim penyelamat paling cepat besok datang. Aku pernah alami ini. Jadi kita harus bermalam di gunung ini. Tak ada makanan dan minuman. Kita pasti tamat nih. Di sini tak ada serigala dan binatang buas kan? Tenang saja, bermalam di sini tak akan mati. Aduh, aku telepon saja. Nando, kamu bilang kita nggak akan benar-benar nginap di sini semalaman kan? Ya, kecuali ada helikopter yang nyelamatin kita. Benar kata Nando, tim penyelamat paling cepat besok pagi baru datang. Tenang saja, hari ini aku jamin semua akan selamat. Aduh, kamu bisa apa sih sampai sombong gitu? Orang sebanyak ini, gimana kalau ketemu ular berbisa? Anak desa sok lagi. Dia pikir dia siapa? Ngira dirinya serba bisa atasi semuanya. Setidaknya anak desa bisa bertahan. Kalian hater kenapa nggak tolong? Tenang, pasti ada yang tolong. Seru, transformasi hidup jadi bertahan di alam liar. Seru. Aduh, gawat, aku nggak mau nginep di gunung. Terus, kalian punya cara lebih baik buat keluar. Jangan diam saja. Sekarang yang terpenting adalah buat api. Ya, benar. Siapa yang bawa korek api? Cepat, buat api. Udah mau gelap, cepat. Barangnya semua di halaman rumah Nando. Kita nggak bawa korek api. Terus, gimana ini? Biar aku ada cara. Aduh, cepat. Kita cepat pulang. Anak kita terjebak di gunung. Gunung di desa kita. Kalau hujan deras, mudah terjadi longsor. Aku akan telepon ke kantor, suruh kirim helikopter untuk menyelamatkan mereka dari gunung. Dan bawa kita pulang. Anak kita di gunung, aku cemas. Ayo.
Biar aku punya cara. Aku belajar bertahan di alam liar. Tanpa api, cari 2 batang besi, gesekkan keduanya, bisa buat percikan. Ada batang besinya. Bongkar rak live streaming itu. Ini cuma tipuan di internet, nggak bakal berhasil. Lihat saja nanti. Lihat nggak? Ngomong Bobby nggak bisa, cuma mau sok hebat. Bobby nggak bisa buat api. Gimana dia mau sok hebat? Licik banget ya. Yang lain semua nggak berguna. Nggak ada satupun yang berpengalaman. Mereka tim produksi transformasi hidup, bukan tim produksi bertahan di alam liar. Kok nggak nyala sih? Sudah kubilang, nggak bakal berhasil. Biar aku. Kau saja. Apa caramu? Pakai sinar matahari, cabut tutup lensa, dan berikan padaku. Buat apa cabut lensanya? Cabut dan berikan padanya. Oh, aku tahu. Nando ingin pakai prinsip kaca pembesar untuk nyalakan api. Benar. Anak desa lumayan pintar. Siapa yang nggak tahu cara ini? Cuma nggak kepikiran. Butuh benda mudah terbakar. Benar, itu penting. Nando, matahari hampir terbenam. Sinarnya nggak sekuat dulu. Nggak bakal nyala. Sinarnya sudah cukup. Ada yang bawa tisu atau semacamnya? Nando, aku punya pembalut. Bisa dipakai? Bisa. Apa? Pakai pembalut? Bisa nggak sih? Anak desa bakal malu nih. Kubilang nggak bakal nyala. Sekarang nggak ada reaksi. Bobby, jangan bilang gitu. Malam ini di sini nggak ada api bakal susah. Ya udah, nggak nyala. Emang nggak boleh ngomong. Pembalutnya nyala. Kamu hebat banget. Anak desa pamer lagi, bikin kesal. Aku mau lihat berapa lama dia pamer. Anak desa hebat, dia kan tumbuh di pegunungan. Malam ini mereka di gunung, harus andalkan anak desa. Aku jadi fans berat anak desa. Anak desa benar-benar serba bisa. Yang bilang anak desa pamer, itu cuma cemburu. Mati kesal sana. Api sudah menyala. Tapi banyak orang semalaman, gimana kalau tak ada makan? Semalaman tak makan, takkan mati kelaparan. Tahan saja, nanti juga berlalu. Gimana kalau ada masalah? Nanti bisa repot. Harus cari makanan dan minuman. Mana bisa cari makanan di gunung? Tenang, ada makanannya. Mana? Cepat cari. Anak desa cuma membual. Iya, mana ada makanan di tempat terpencil ini. Makan ini. Kamu bercanda, belalang ini bisa dimakan. Benar-benar menjijikkan. Aku tak bisa makan. Tak mau lihat, apalagi memakannya. Belalang itu tinggi protein. Kalau tak makan, kalian akan kelaparan. Belalang itu tinggi protein. Kalau nggak makan, kalian cuma bisa lapar. Aku makan. Kara, berani tangkap. Kita tangkap bareng. Kalau udah gelap, nggak bakal ketangkap. Aku berani. Tangkap bareng. Apaan? Makan belalang? Bisa dimakan. Anak desa selalu ngeluarin ide konyol. Lihat aja bikin mual, kok dimakan. Seingatku di mana ya? Belalang itu makanan khas loh. Belalang memang bisa dimakan. Jujur saja, wanita itu berani banget. Aku suka. Nih, coba. Enak juga. Garing banget. Enak kok, kalian gak mau coba? Mending mati kelaparan, mati di sini. Nggak bakal makan belalang. Betul, nggak mau makan. Menjijikan. Bobby, semalaman loh. Cuma segini. Nggak makan bakal habis. Bobby, jangan sok kuat. Rasanya lapar semalaman gak enak. Enak banget. Coba deh. Coba. Munyah rakus. Enak. Bobby, kau mengecewakanku. Jangan salahkan dia. Lagi pula, lapar itu tak enak. Wajah Bobby cepat sekali. Hukum enak banget, itu memang Bobby. Pas makan jadi haus. Ada air nggak? Sebelum naik bawa 3 botol air. Tapi udah habis. Di dekat gue ini ada genangan air. Waktu kecil, ayah bawa aku minum. Di mana? Cepat bawa kami. Aku harus telepon ayahku dulu. Cepat telepon. Halo, Nak. Halo ayah, kami terjebak di gunung. Ayah ingat waktu kecil, genangan air tempat ayah bawa aku minum. Tahan dulu, ayah segera datang menolong kalian.
Ayah, ada longsor. Tim produksi bilang cuma helikopter yang bisa menolong kami. Siapa bilang tak bisa ditolong? Ayah sedang di helikopter. Sebentar lagi sampai. Lalu ayah bawa kalian turun gunung satu persatu. Apa? Helikopter? Benar, ayah dan ibu ada di helikopter. Sebentar lagi sampai. Ayah dan ibu sebentar lagi sampai. Jangan. Ayahmu beneran bohong. Helikopter? Tim penyelamat aja nggak punya. Masa ayahmu punya? Terus kalau beneran, tadi aku dengar di telepon ada suara helikopter. Nggak mungkin. Menurutku bukan helikopter, tapi traktor. Suara tutut itu. Ayah si anak desa dan anak desa saling pamer helikopter. Kenapa nggak bilang datang pakai tank? Meski aku dukung anak desa, tapi ayahnya keterlaluan. Helikopter bisa muncul gitu aja. Ini pasti settingan acara. Cepat cari air. Ayah Nando cuma bohong. Benar, kita harus cepat cari air. Kalau enggak, malam ini bakal susah. Ayahku nggak bohong. Tunggu 2 menit, jangan buru-buru. Kulihat kamu nggak punya pendirian. Kamu percaya semua kata orang tuamu. Nanti ayahmu bawa kapal induk. Kamu juga percaya kan? Pergi cari air itu sangat bahaya. Lagian, ayahku nggak bohong. Tunggu bentar aja. Kalau beneran, nggak bisa tunggu beberapa menit. Kalian tunggu aja. Kami cari air. Ayo. Yo, pergi. Bahaya loh. Ayah, dapat helikopter dari mana? Nando, kalau tebakanku benar, helikopter ini mungkin milik keluargamu. Anak ini benar. Helikopter ini memang milik kita. Pak, keluargamu benar-benar orang terkaya. Ayah, kita orang terkaya. Ya, ayah awalnya berencana sebelum kamu kuliah memberitahumu ini. Sepertinya tak bisa disembunyikan lagi. Nando, ku bilang keluargamu orang terkaya. Tak disangka tebakanku benar. Ayah, berarti bahan makanan antik di rumah kita, termasuk baju dan tas ibu, semuanya asli. Nah, semuanya asli, termasuk 10 miliar di Harmoni. Semuanya milik kita. Plot twist besar. Keluarga anak desa benar-benar orang terkaya. Anak ini menderita 18 tahun. Ternyata anak orang kaya super. Acara ini bikin bingung. Aku kaget. Kenapa kalian bohongi aku? Nah, kami cuma takut kamu jadi anak manja, makanya. Nah, maaf. Ayah di sini sungguh minta maaf. Tapi tanpa 18 tahun hidup di desa, mana mungkin kamu diterima di Universitas Harapan Dunia? Dan bagaimana membentuk sifat jujur dan sederhana? Selama ini, aku pikir kita miskin. Kini kalian bilang, aku anak orang kaya. Nando, jangan terlalu sedih. Pak dan ibu ini demi kebaikanmu. Statusmu apapun, kamu tetap Nando. Ya, statusmu apapun, kamu tetap teman baikku. Nah, maaf. Ayah yang salah. Semoga kamu mengerti niat baik orang tua. Ayah, ibu, bagaimanapun keadaan kita, aku pasti akan berusaha keras seperti dulu. Bagus.